وأوصي موكلين شيخ كاسف بن عبد الرحمن قدي وأوصي موكلين سمية الشيخ أبو بكر بن سالم شيخ عبد القادر جليل حلال سمية تحبيب محمد الرسول الله برش وتحمد الله بن الحداد صاحب الراتب وأوصي موكلين تحبي علي بن حسن الطاس بن حسن الطاس حمسي سمية أبو بكر الطاس بن بكر السجاد وأوصي موكلين سمية الله وجميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها ولك آخر وجميع أهل الباقي وجميع أهل الزمبر وأهل القرآن وجميع أهل النار وجميع كبكتير وكتغرى وجميع كأنكاد وكسيدة وجميع سادتنا علي بعلبي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لكم ويرحمهم ويسكنهم جنة برحمته ووالدينا ووالديكم خاصة وجميع أنباتنا وأنبات المسلمين عما على كل نية صالحة لنا وصلاح صالح لنا وحبيب ما بن حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatib lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hadda qadrihi wa biqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa irhamal malaikatu muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jibna bil afiyah ya arhamar rahimin ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Iftah alaina fathan qariban. Allahumma nas'aluka ilma laduni wa masyrafa safih ya wahhab ya ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih di dalam bulan Hurum atau yang dinamakan bulan Muharram. Alhamdulillah, bulan yang kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah, dan salah satunya untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Muharram. Karena pernah kita bahas yang minggu-minggu yang lalu tentang Nabi Allah Adam mendapatkan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Muharram atau 10 daripada bulan Muharram atau Yaumul Asyura. Nah, jadi kenapa di situ ulama mengatakan, sebab di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'min. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Jadi kita dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah min jami' seluruhnya. Jadi kenapa di situ Allah memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah? Di situ Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan suatu kebahagiaan bagi kita, la'allakum tuflihun. Jadi bagi seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dia lakukan, perbuatan yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dengan dia bertaubat tersebut Allah akan memberikan suatu kebahagiaan, keberuntungan di dalam dunia sampai kelak fil yaumil qiyamah. Jadi bukan kita dianjurkan untuk maksiat, tidak. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullu ibnu Adam khata'ah. Setiap Bani Adam itu pasti melakukan kesalahan. Kita pasti melakukan kesalahan. Tak mungkin tidak melakukan kesalahan. Sebab kita ni manusia. Ya tak? Bukan daripada Nabi.
Kalau Nabi memang maksum, innallah, dijaga oleh Allah. Tapi kita mempunyai kesalahan. Nah, sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan, yaitu orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, yaitu orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi, kita dengan di bulan Muharram ini, kita dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah, dengan taubat tersebut, la'allakum tuflihun. Kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini Allah yang memerintahkan kita untuk bertaubat, dan dengan taubat tersebut kita menjadi orang yang beruntung. Sampai di dalam hadis yang lain, di dalam Quran, di dalam ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sampai dikatakan oleh Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kau bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Sampai Al-Imam Nawawi rahimallahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, taubat itu wajib hukumnya. Taubat itu wajib atas dzunub, atas dosa yang kita lakukan. Kadang-kadang kan kita melakukan apa yang sekiranya kita tidak melakukan maksiat, tapi pandangan Allah, pandangan syariat, kita melakukan maksiat. Seperti apa? Seperti sekarang, ya, kita keluar dari rumah. Kan kadang-kadang kita melihat di luar rumah itu kan seseorang yang membuka auratnya, kita pandang dengan kita melihat daripada orang yang aurat seseorang. Nah, itu kan maksiat sebenarnya. Tidak bisa kita hindari. Nah, ini dengan ini tersebut, kita ini sudah dosa yang kita lakukan, tapi kita tidak sadar. Nah, ini dosa yang kita lakukan, kita tidak sadar. Nah, dengan taubat inilah kita yang akan mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Sengaja atau tidak sengaja, zahir ataupun batin. Di antara zahir wal batin, mungkin kita di dalam perjalanan terlintas dalam hati kita untuk melakukan maksiat kepada Allah, untuk kita hasad, ya tak? Mungkin kibirnya kita masuk. Nah, ini harus kita benar-benar banyak-banyak bertaubat kepada Allah atas apa yang kita lakukan. Karena sebaik-baik seseorang yaitu untuk memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai dikatakan oleh ba'dul ulama, bagaimana cara untuk kita bertaubat kepada Allah, terutama di dalam bulan Muharram, yaitu dengan kita memperbanyak membaca istighfar. Banyak-banyak kita membaca istighfar, minta ampun kepada Allah, karena dikatakan oleh Allah, wastaghfiru rabbakum, ya tak? Hendaknya wastaghfiru rabbakum, ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak daripada istighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan. Banyak-banyak istighfar. Nah, minimal terutama di dalam bulan Muharram ini, maka minimal 1000. Ya, karena istighfar sedikit juga sedikit. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sedikit. Kalau kita 1000, tidak terasa. Kalau tidak mampu, ya sudah, mungkin semampu kita untuk kita beristighfar kepada Allah. Jangan deh kurang dari 70 atau kurang dari 100. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW istighfarnya yaitu minimal 70 atau 100. Nah, kita harus lebih daripada Nabi kita Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan jaminan dari Allah, dihapus dosanya mata qaddam wa mata akhir, tapi masih berusaha untuk beristighfar kepada Allah, masih mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai orang yang mungkin banyak melakukan dosa yang kita melakukan sengaja atau tidak sengaja, maka lebih diwajibkan lagi untuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang berbaca istighfar tidak akan rugi dia. Orang-orang yang membaca istighfar tidak akan rugi. Pernah kita jelaskan kan? Karena istighfar ini perintah dari Allah juga kepada Nabi Allah Nuh di dalam surah yaitu An-Nuh. Tak salahnya di dalam surah Nuh itu disebutkan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu sama alaihi midrara wa yumditu wa amwali wa banin wa ja'alnakum jannati anhara. Ya, dikatakan oleh Allah SWT, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara.
Barang siapa yang minta istighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa yang dia lakukan, maka Allah akan ampunkan dosanya. Sebanyak apapun dosanya, Allah akan ampunkan. Sebagaimana yang ada seorang yang diceritakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, tidak salah, dalam hadis yang sahih, ada seorang perempuan yang melakukan perbuatan zina. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ngomong, "Ya Rasulullah, qad zadi ya Rasulullah, aku melakukan zina." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mungkin awalnya tidak dihiraukan oleh Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, "Mengapa aku melakukan zina?" Nah, dengan zina tersebut katanya, "Aku malu." Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Sekarang kau pulanglah dulu," katanya. Pulang, kau keluarkan anak tersebut, karena anaknya tidak ikut-ikut. Nah, setelah selesai, engkau datang lagi, kata Rasulullah. Setelah dia selesai, anaknya sudah dilahirkannya, datang lagi. Setelah datang, maka dia datang sama Rasul SAW, "Ya Rasulullah, aku sudah menyelesaikan." Kata Rasul SAW dengan para sahabatnya, "Ayo dihad," katanya. Dihad. Maka dipukuli sampai dia meninggal. Maka Rasul SAW ngomong kepada sahabatnya, "Solati." Ibarat kata dimandikan, disolatkan secara terhormat. Maka Sayyidina Umar ngomong, "Ya Rasulullah," katanya, "qad zani ya Rasulullah. Perempuan ini melakukan zina. Kenapa dia untuk engkau solati?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dia sudah bertaubat atas melakukan perbuatan zinanya." Kan diazam. Kata Rasulullah, kalau seandainya pahalanya dibagikan untuk 70 ahli Madinah katanya, maka masih lebih daripada pahalanya karena dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi walhasil kita di dalam bulan Muharram ini perbanyak istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Kalau orang yang banyak istighfar tidak akan rugi dia. Tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus sama alaikum midrara. Maka Allah turunkan hujan. Sekarang kan luar biasa. Panasnya luar biasa. Nah, ini kalau kita banyak istighfar, insya-Allah Allah akan turunkan hujan. Allah turunkan hujan kenapa? Karena sebab mungkin dosa kita banyak. Banyak kita melanggar perintah Allah. Nah, dosa ini kadang-kadang kita ukur dosa ini, anak melakukan perbuatan zina, anak melakukan perbuatan bermaksiat, minum khamar. Dia tidak paham kalau seandainya dia hari-harinya meninggalkan sholat. Kadang-kadang orang yang meninggalkan sholat itu anggapnya seperti biasa. Kalau dia melakukan dosa yang besar, mungkin perbuatan zina atau dia melakukan maksiat, itu gugup benar, takut benar. Tapi sebenarnya sholat itu lebih besar dosanya dibandingkan orang yang melakukan perbuatan zina. Lebih besar daripada orang yang melakukan perjudian. Lebih besar daripada orang yang minum khamar. Siapa? Yaitu orang yang tarkus sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini kan sudah kita bahas kan, bagaimana orang-orang yang meninggalkan sholat, ancaman yang sangat dahsyat sekali yang Allah berikan. Sampai ketika Rasul SAW ada orang yang nak masuk Islam tapi dia tidak mau sholat, maka diusir oleh Rasulullah. Diusir oleh Rasulullah. Kenapa? Karena fondasi keimanan agama itu di dalam masalah sholat. Nah, jadi yang sampai kita meninggalkan sholat yang telah diperintahkan oleh Allah. Jangan kita anggap enteng, sholat ini. Mungkin kita sudahlah, kagetlah sholat yang lain beh. Kadang-kadang alasannya kotor baju ni, alasannya najis lah, alasan inilah. Kaget di rumah beh. Akhirnya sampai di rumah tidak sholat. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Karena di dalam bulan ini, bulan Muharram, sampai dikatakan al-Imam Baghawi di dalam kitab tafsirnya bahwa amalul mudha'afah, amal yang akan dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita melakukan amal di dalam bulan tersebut. Dan begitu juga orang yang melakukan maksiat kepada Allah, maka Allah akan lipatkan ganda juga. Nah, jadi berusahalah kita untuk bertaubat atas dosa yang kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja, zahir ataupun batin, terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita minta ampun
atas dosa yang kita lakukan, Allah memberikan jalannya. Allah berikan jalan, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan suatu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita sebagaimana kita membaca di dalam kitab Khusus Ya Ummatan Muhammadiyah. Kitab yang menjelaskan keutamaan yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kemuliaan mengenal atau mengetahui tentang alam barzah. Nah, jadi kalau umat-umat yang terdahulu tidak diberikan tahu oleh Allah. Tapi khusus untuk umat Nabi Muhammad, Allah memberikan suatu kabar atas lisan termasuk daripada Allah memberikan kabar daripada wahyu yang Allah berikan kepada Nabi daripada malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Seperti telaga Kautsar. Telaga Haud. Telaga Haud ini sampai diberikan penjelasan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad memberikan penjelasan kepada sahabat-sahabatnya. Sampailah kita mengenal bagaimana kenikmatan telaga Kautsar. Sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, telaga Kautsar itu masafatut tul fi syahrin murakkab tusri'ah katanya. Saking jauhnya telaga Kautsar itu, wong yang naik kuda kenceng, jalannya kenceng, 1 bulan ditempuh dengan 1 bulan. Saking jauhnya telaga Kautsar tersebut. Sampai dikatakan oleh ulama, dikatakan panjangnya, lebarnya, itu dalamnya sama kalau. Ya tak? Sama kalau. Berarti telaga Kautsar ini luar biasa. Ati berrihu minal misik. Baunya itu lebih wangi daripada bau misik. Baunya itu lebih wangi daripada bau misik. Kita kadang-kadang nyium bau misik itu luar biasa wanginya. Ini lebih wangi daripada bau misik. Dan juga termasuk katanya halal minal asal. Manisnya lebih manis daripada madu. Ya, madu yang sering kalau kita galak minum madu, ya, madu itu manis. Kalau madu pahit itu mungkin campuran. Ya, biasanya madu itu tetap madu manis itulah. Tidak mungkinlah madu itu pahit. Kecuali madu aslinya ya, dibawa ke rumah. Pahitnya gitu. Tapi kalau madu tetap manis. Madu manis. Nah, lebih manis daripada rasa madu. Nah, ini telaga itu lebih manis daripada rasa madu. Kemudian yaitu dikatakan juga katanya, dan termasuk lebih putih daripada susu. Dan juga dikatakan dingin, ya, lebih dingin daripada salad. Salad ini yaitu batu es. Nah, sampai dikatakan man la yashrab syarbatan lam yatbud ba'daha abadan. Dikatakan kalau wong yang sekali minum itu, maka dia tidak terasa sama sekali haus selama-lamanya. Jadi cukup minum itu sekali sudah. Tidak akan terasa kita haus lagi selama-lamanya. Nah, beda dengan kita di dalam dunia. Kalau dunia kita minum banyak, mungkin berapa jam haus lagi. Tambah lagi subhanallah hari ini panas. Kalau kita tidak banyak minum, mulai. Ini banyak kita minum. Ya tak? Habis juga minum lagi. Nah, itu di dalam dunia. Tapi kelak fil yaumul qiyamah tidak minum lagi kita. Cuman sekali di telaga Kautsar kita minum, maka selama-lamanya kita tidak akan haus sama sekali. Nah, itu yang Allah berikan, yaitu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya. Nah, jadi pertanyaan, bisa tak kita mendapatkan telaga Kautsar tersebut? Nah, itu telaga Haudi itu bisa tak kita? Nah, kenapa? Karena telaga tersebut tidak akan orang tersebut itu mendapatkan kecuali memang orang tersebut mujahadah ketika di dalam dunia. Ketika dia memperbanyak ibadah kepada Allah,
kemudian ketika dia mendekatkan dirinya kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka baru dia akan mendapatkan telaga Kautsar yang memang dijanjikan oleh Allah atas orang-orang yang memang dekat sama Allah dan dekat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian dahab yang waradah agarkan nujum misna sama. Nah, wa tamsaku bi syariah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yabda'u wa lam khayyib wa lam yakhilul aqidah ghairu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ashabi. Nah, ini yang dikatakan. Jadi subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala tentang telaga Kautsar. Nah, kemudian kelak fil yaumul qiyamah ada yang dinamakan juga mizan. Mizan ini adalah namanya timbangan. Nah, ini subhanallah. Ini timbangan. Timbangan ini katanya khalaqal azim man khalaqallahu law ruzika fihi samawati wal arda lawasa katanya. Timbangan yang Allah siapkan untuk kita, timbangan yang Allah siapkan kagak kelak fil yaumul qiyamah itu namanya mizan. Ya, mizan itu timbangan. Katanya Allah menciptakan besar timbangan tersebut. Kalau seandainya ditimbang fis samawati wal arda, langit dengan bumi dimasukkan di dalam timbangan itu, la yasa katanya, masih muat, ibarat kata masih besar, masih pacak masuk yang lain. Berarti apa? Menunjukkan besarnya timbangan tersebut. Nah, timbangan ini untuk menghitung daripada amal ibadah kita waktu di dalam dunia. Jadi kalau seandainya kita banyak amal, banyak ibadah, banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka inilah yang akan menjadikan timbangan bagi kita, ngumpulkan amal ibadah kita. Nah, kalau seandainya kita tidak kata amal ibadah, timbangannya besar, tidak bergerak. Seperti apa? Seperti kalau kita timbang, ya timbangan yang berat itu, masukkan bahan kertas apa-apa, tidak bergerak sama sekali. Tidak kata amalnya. Tapi kita kan, itulah kata Rasul SAW, seperti barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dianya ibadat kata, dianya berzikir kepada Allah sampai tolak as-samas, maka pahalanya, maka dia akan mendapatkan seperti apa? Seperti orang yang melaksanakan ibadah haji, umroh, sempurna. Nah, subhanallah. 3 kali Rasulullah ngomong. Jadi kalau orang yang sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir kepada Allah, tidak bercerita tentang masalah dunia, masalah apapun, sampai apa? Sampai dianya sholat isyraq 2 rakaat. Maka Allah memberikan pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji, umroh, sempurna. Nah, ini subhanallah. Berarti ibadah haji itu pahalanya besar. Ya, ada yang kata apa dalam hadis yang ini, Allah akan berikan karat. Karat itu seperti gunung yang besar. Ya, seperti orang yang sholat mayit. Ya, min sholat orang yang mayit, Allah berikan karat. Kalau orang yang mengantar mayit, Allah berikan 2 karat. Karat ini apa yang dikatakan? Gunung yang besar. Berarti 2 gunung besar kita dapatkan. Nah, ini subhanallah. Ditimbang di atas aras yang mizan itu masih sedikit. Amal kita sedikit. Nah, perlu kita banyak-banyak. Itulah sampai Al-Habib Abdul Al-Haddad kan yang anak sering bawakan kan, la ya'riful qadar amal illa ba'dal maut. Kita melakukan amal ini tidak akan kita tahu bagaimana untuk kita beramal itu, tidak akan tahu gitu. Kapan kita tahu? Kecuali kita meninggal. Ketika kita meninggal, ketika kita kembali kepada Allah, baru kita akan tahu bagaimana nikmatnya ketika kita beramal. Seperti kita duduk majlis ilmu. Duduk di majlis ilmu. Ada yang mahak ngomong ibarat kata paham atau tidak paham. Tambah lagi paham lebih bagus. Paham atau tidak paham, nak tidur atau tidak tidur, dia mendapatkan nilai ibadahnya sangat besar. Kata Rasul SAW, barang siapa yang sholat duduk di dalam majlis ilmu, dia akan mendapatkan seperti orang yang melaksanakan ibadah sholatnya 1000 rakaat. Dia dapatkan 1000 rakaat. Kemudian dia dapatkan juga seperti orang yang menengok orang yang sakit 1000 kali. Dan dia dapatkan juga seperti apa?
seperti orang yang melaksanakan, ya, orang yang mengantar jenazah 1000 kali. Berarti tiga-tiganya dia dapatkan. Oh, luar biasa. La ya'riful qadar amal. Tidak akan kita mampu tahu qadar amal kita kecuali sudah mati kita. Nah, kalau sekarang belum, kalau sekarang ini belum. Jangan kita, Ustaz mak mano. Nah, kalau kita nak pengen, matilah dulu. Yalah. Kalau pengen tahu, ya lah. Kalau pengen tahu Ustaz ini bohong. Nah, coba matilah dulu. Coba jadi kita, ya dah. Yang mana yang benar? Ya dah. Yang mana yang benar? Kita jadi siapa? Antara kita atau yang apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita dengar daripada kepercayaan kita. Nah, ini kita bisa nengoknya kapan? Kalau sudah kita mati. Karena Rasulullah juga jelaskan kan, menegaskan di dalam hadisnya kan, ad-dunya darul amal wal akhirat darul jaza. Dunia itu tempat kita beramal, tempat kita beribadah, tempat kita mengumpulkan seluruhnya. Ya, wal akhirat darul jaza. Akhirat itu tempat kita dapat balasan. Jadi tidak kata yang dinamakan akhirat itu kita sholat. Tidak wajib. Kenapa? Cukup di dunia. Kita dulu waktu masih di alam ruh, kita tidak dituntut untuk sholat. Cuman kita dituntut, kita dia apa? Kita mempercayai itu adanya Allah. Dan Allah mengumpulkan kita di alam ruh. Allah cuman bertanya, alastu min rabbikum? Kata Allah, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala. Naam ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Cuman itu dia Allah minta. Kemudian ketika di alam rahim, Allah tidak meminta kita untuk ibadah, tidak. Cuman Allah meminta di alam dunia. Alam dunia Allah untuk kita beribadah. Untuk apa? Untuk kita dibedakan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Siapa di antara kita orang yang melakukan amal ibadah yang bagus? Itu yang Allah minta. Untuk apa yang kita lakukan di dalam dunia? Untuk akhirat. Untuk kita akan kembali lagi ke akhirat. Itulah yang tempat kita yang abadan, abidin, yang selama-lamanya tidak akan kita keluar lagi. Nah itu kalau kita tahu. Nah ini, jadi begitu juga orang ahli maksiat, luar biasa. Sampai dikatakan katanya, sallallahu ilal malikan muwakkal fa idza ji'ah ya ibnu adam waqaf baina kafa al mizan. Fa in thaqala fi mizan nada dzalikal malaikal bisautu yusma'u fi khala sa'id, katanya fulan sa'adah la syaqi ba'daha abadan. Wa idza khafat mizan nada dzalika malaikatu bisautu yusma'u fil khalaiq syaqi fulan sagalah la sa'ad wa ba'da abadan. Subhanallah. Ketika ditimbang, kita amal kita itu ditimbang. Nah, kaget setelah kita amal kita banyak, ibadah kita banyak waktu di dalam dunia. Itulah kalau kita perhatikan kan berapa banyak daripada ulama-ulama kita. Yang menyibukkan ulama kita itu dengan ibadah begitu. Perhatikan. Enggak? Banyak Imam Abu Hanifah menghabiskan waktunya untuk baca Quran sampai 70.000 dia baca Quran. Ada ulama kita dihabiskan untuk solat 1000 rakaat. Ada ini setiap hari-harinya siap untuk berdakwah, untuk apa seluruhnya. Mereka dihabiskannya untuk amal ibadah tidak katik pikiran yang lain. Karena tujuan kita memang untuk ibadah. Nah, ketika amal ibadahnya banyak, maka nada dalika minal maut malaikatul maut. Dia dah kaget dipanggil oleh malaikat. Fulan bin fulan katanya, sa'idan katanya. Fulan sa'adah la sagi ba'dah abadan. Fulan itu katanya akan mendapatkan keberuntungan, katanya kebahagiaan, la sagi, tidak akan dia celaka selama-lamanya. Kenapa? Karena mizannya itu sudah berat dengan amal ibadah kepada Allah. Tapi kalau seandainya amal tadi khafif, mizan tadi itu kalah, lebih banyaklah maksiatnya dibandingkan beramalnya, maka malaikat itu dengan suara yang lantangnya, sagah fulan wasagawah, celaka wahai engkau fulan, katanya, wahai laki-laki engkau fulan ini, seorang ini celaka dan celaka, katanya, la yas'a ba'dah abadan, dan dia tidak akan mendapatkan keberuntungan selama-lamanya. Nah ini subhanallah, tidak akan dapat keberuntungan sama Allah.
Padahal kita sudah paham sudah tahu kita bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan satu hari di alam kubur dengan satu hari di alam dunia. Itu sebanyak berapa? 1000 tahun. Satu hari. Alam dunia. Ya, dengan alam akhirat. Bedanya apa? 1000 tahun. Bayangkan kita. Kalau kita tidak katik banyak bekal, tidak banyak bawa bekal kita, maka rugi bagi kita. Termasuk kita orang yang muflis, orang yang kaget, yaitu orang yang bangkrut, orang yang miskin ketika kita menghadap diri kepada Allah. Nah ini, jadi bekal kita mesti banyak-banyak, banyak-banyak bekal kita banyak-banyak. Jangan sampai kita kaget termasuk uang yang tidak beruntung, uang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini Rasulullah itu jelaskan, oh ini haudi, ini mizan. Nah tinggal kita manusia ini berpikir, tinggal berpikir kalau kita nak selamat, maka ikuti ajaran Nabi Muhammad. Kalau kita tidak mau selamat, ya sudah tinggalkan. Rasoklah deh. Ibaratkan kata sekarang ini kan nak dinjuk lejal ni wong ni. Ya tak? Nah kata wong tunjuklah dulu budak ni, lejal ke dulu, baru. Seperti apa? Seperti budak kecil. Masih agak kecil, tidak ngerti apa-apa, dia main ke lading, kita kan sebenarnya kita membai. Tapi ditalakkan nangis, ya sudah talakkan coba. Kalau sudah dia luka, berdarah kakinya, baru dia terasuh. Oh, Pak ini tidak boleh, dilarang. Masih dia lakukan, akhirnya luka dianya. Nama itulah kita. Ini suatu yang tidak boleh kita langgar, tapi kita masih. Nah, kaget dia dari celakanya. Kapan? Ketika dia menghadap kepada Allah. Nah, itulah kehidupan. Ya, itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi walhasil, ya, kita diberikan oleh Rasul SAW gambaran seperti haudil, mizan, itu untuk kita kembali kepada Allah. Kemudian wa amal sirat. Nah, adapun sirat. Sirat ini namanya yaitu jembatan. Jembatan mamdud adalah alamatan jahannam. Ya, jadi jembatan yang mana di bawahnya tempat neraka jahanam. Jadi kalau seandainya kita tadi itu selamat, maka kita akan selamat daripada neraka jahanam. Tapi kalau kita tidak selamat, maka kita akan apa? Akan tenggelam di dalam neraka jahanam. Sampai dikatakan hudud katanya. Hatifatu minal hadid katanya. Maka wahad minal syef katanya. Jaraknya itu, tajamnya itu lebih tajam daripada syef katanya. Lebih tajam daripada syef. Syef ini lebih tajam daripada pedang. Nah, dulu pernah anak belajar waktu itu masih dari kecil, cerita-cerita. Itu seperti rambut perempuan itu, ya tak? Dimbek, tipis kan? Dibelah 7 lagi. Nah itu tempat kita berjalan. Nah berjalan ini kita bisa selamat tergantung amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita banyak seperti para nabi, para solihin, maka dianya bisa melewati jembatan Shiratul Mustaqim ini. Ada yang sekejap mata, ada yang sekejap mata langsung nyampe. Ada yang seperti sejauh pandangan kita dia akan dapatkan. Ada yang dia naik seperti apa? Seperti naik kuda. Seperti ada juga yang berjalan kaki, ada juga yang sambil merangkak, ada yang belum datang sudah nyampak. Na'udzubillah. Bawahnya itu di dalam neraka jahanam. Nah, sampai di sini kaki ada disebutkan berapa dalam neraka jahanam tersebut. Sampai kata Rasulullah SAW digambarkan neraka jahanam itu dalamnya 70.000 tahun dalamnya. Nak masuk sampai dasar neraka jahanam itu sejauh 70.000 tahun. Bayangkan kita. Di Sirat jembatan itu berapa katanya? Jarak tempuhnya ada yang mengatakan 50.000 tahun. Ada yang mengatakan 500 tahun. Ada banyak ulama mengatakan yaitu panjangnya daripada jembatan Shiratul Mustaqim itu 50.000 tahun.
Nah, perjalanan kita subhanallah masih panjang. Itulah Rasul SAW menggambarkan bagi kita, nah inilah kehidupan. Tinggal kita pilih, tinggal kita mak manalah nak selamat atau tidak. Kita deh kadang-kadang di dalam dunia, ya dah kata ibarat kata duit, kadang-kadang kita sulit, susah. Bekal kita sedikit, masih ragu gitu, was-was hidup. Tambah lagi ke akhirat. Dah kata bekal sedikit, sago gitu. Harus banyak-banyak bawa bekal. Itu sampai dalam hadis apa di hadis Riyadhus Shalihin katanya, ini akhafun, kata Rasulullah SAW, aku paling takut daripada umatku, katanya, yaftahul babul dunya wa zinatuha. Kata Rasulullah, aku paling takut, katanya, ketika Allah membukakan pintu dunia dan keindahan dunia bagi umatku, kata Rasulullah. Itu paling ditakut oleh Rasulullah. Kenapa? Kalau yang sudah dengan kenikmatan dunia, keasikan dunia, kenikmatan dunia, pasti meninggalkan untuk akhirat. Padahal Rasulullah SAW kalau nak dunia, kalau nak jabatan, kalau nak kedudukan, kalau nak seluruhnya, Rasulullah itu bisa. Tapi seluruhnya Rasulullah berdoa apa? Doanya Rasulullah, Allahumma, ya Allah jadikan aku seperti orang yang miskin dan kumpulkan aku semua orang yang miskin dan dibangkitkan aku menjadi orang-orang yang miskin. Itu doanya Rasulullah. Kita galak doanya itu. Mungkin tak galak gitu lah. Ya Allah jadi miskin. Nah, repot jadi miskin. Kalau gitu belum sanggup. Kenapa? Kalau miskin takut jilatul kufur. Ya, takut kita tak kuat dengan keimanan kita, akhirnya kita kufur. Nah, jadi kita pengen jadi orang kaya weh. Ya, nah, tapi kalau kita lihat balik lagi sejarah Nabi kita Muhammad SAW, itulah keimanan itu yang sudah mantap. Dia tahu akan hal terjadinya di dalam yaumul qiyamah. Nah, sampai ulama mengatakan, kenapa Nabi Allah Adam itu saking ketika dilempar oleh Allah, diturunkan oleh Allah di dalam muka bumi tersebut, satu kesalahan sampai 300 tahun mohon ampun kepada Allah, pengen taubatnya diterima oleh Allah. 300 tahun. Kenapa sampai menghabiskan waktu itu 300 tahun pengen taubatnya diterima oleh Allah? Ulama mengatakan karena Nabi Allah Adam itu tahu bagaimana nikmatnya surga. Karena Nabi Allah Adam sudah pernah hidup di dalam surga. Kenikmatannya mak mano, ibarat kata kelezatannya itu mak mano sudah tahu. Cuman sikap Nabi Allah Adam tu tak boleh buat makan buah ini Yang lain seluruhnya nikmatnya luar biasa, nikmatnya. Nah, itulah Nabi Allah Adam berusaha terus pengen mendapatkan daripada, karena Nabi Allah Adam ulama mengatakan sudah pernah tinggal di dalam surganya Allah. Coba kalau kita belum pernah tinggal, nah mungkin ini tidak mungkin kita berusaha. Kita kalau seandainya kalau hidup tinggal tempat yang lemak, nikmat luar biasa, kemudian kita dikeluarkan, manalah caranya kita nak masuk lagi nikmat itu? Ya tak? Nah, itu juga sebagaimana terjadi kepada Nabi Allah Adam. Karena Nabi Allah Adam tahu nikmatnya, bagaimana tahu azabnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang membangkang atau orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Nah, insyaallah kita akan teruskan lagi minggu yang akan datang, yaitu tentang ihtisas, yaitu khusus yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi besar Muhammad SAW dengan syafaatul udmah, syafaat yang paling terbesar. Nah, syafaat yang paling terbesar ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Nah, termasuk kita apa tidak? Nah, kadang-kadang umat Nabi Muhammad ini bukan kita banyak meliakan umat Nabi Muhammad. Kalau diri kita tidak dekatkan kepada Nabi Muhammad, maka kita rugi termasuk. Nah, insyaallah kita akan bahas minggu yang akan datang tentang syafaatul udmah, syafaat yang paling terbesar yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita.
dan ditambah keimanan kita, dan insyaallah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.